Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Selamat malam, shalom sahabat WB dimanapun Anda berada. Senang banget hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Instagram Live persembahan Wanita Bijak Indonesia. Hari ini hari Sabtu ya sahabat WB, gimana nih kabarnya? Semoga kabar sahabat WB dalam keadaan yang sehat, selalu bersemangat dan pastinya selalu sukacita. Jadi kalau sukacita begini nih sahabat WB ya. Oke, nah sambil nunggu ini sahabat-sahabat kita yang lagi OTW alias dalam perjalanan untuk join, saya mau kasih tahu dulu kalau malam hari ini saya nggak sendirian ya. Saya Magdalena, saya di kota Yogyakarta. Saya akan ngobrol-ngobrol penuh berkat bersama dengan Kak Elsye. Saya akrab atau menyapa beliau dengan panggilan Kak Elsye. Nama lengkapnya adalah Kak Elsye Demili. Beliau adalah PIC Kota WB Kendari. Kendari ya, Kendari itu kalau nggak salah ada di Sulawesi Tenggara, bener ya? Oke, pokoknya di Kendari. Nah, topik atau materi sharing kami hari ini tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Oke, itulah yang akan di-sharingkan oleh Kak Elsye malam hari ini. So, sahabat WB sambil kita tunggu ya, sahabat-sahabat kita yang lain, saya mau ajak untuk kita dengerin satu lagu. Lagu ini ada di YouTube channelnya Wanita Bijak Indonesia. Judul lagunya adalah Dosa Adalah Dosa. Judul lagunya Dosa Adalah Dosa. Biasanya kalau denger lagu ini nih harus nunggu kayak pembinaan dulu. Baru bisa nyanyi lagu ini. Tapi sekarang gak usah. Kita langsung dengerin aja ya. Yang hafal sama liriknya atau tahu lagu ini kita nyanyi bareng. Oke? Wahai kaum wanita, jaga jangan sampai tergoda. Cobalah kau bedakan yang kau butuh dan kau inginkan. Jangan pernah biarkan dirimu dikalahkan oleh dosa dan kejahatan. Wahai kaum wanita, jaga jangan sampai tergoda. Cobalah kau bedakan yang kau butuh dan kau inginkan. Jangan pernah biarkan dirimu dikalahkan oleh dosa dan kejahatan. Dosa adalah dosa. Dosa bukan kelemahan. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Sadarlah, dosa adalah dosa. Dosa bukan kelemahan. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Baiklah, sekali lagi selamat malam, shalom sahabat WB. Itu tadi lagu judulnya Dosa Adalah Dosa. Lagu ini ada di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Udah subscribe? Sudah dong, puji Tuhan. Yang belum subscribe silahkan buruan subscribe. Terus juga yang udah atau baru tahu kalau Wanita Bijak ada aplikasi ya. Nama aplikasinya Wanita Bijak. Silahkan download di Android ya, di Android. Dari Android di Play Store. Ya, nama aplikasinya Wanita Bijak. Silahkan sahabat WB bisa download gratis ya. Gratis tis untuk download aplikasi Wanita Bijak. Oke. Nah, selain download aplikasi Wanita Bijak, sahabat WB bisa join juga loh di grup Telegram. Grup Telegram Sahabat WB. Sekali lagi, grup Telegram Sahabat WB. Nah, di grup Telegram ini
sahabat WB bisa ketemu ataupun berelasi dengan semua alumni Wanita Bijak. Tidak hanya alumni yang belum pernah ikutan camp pun, ya belum pernah ikutan camp pembinaan baik itu GT, single maupun ibu, bisa juga join di grup Telegram Sahabat WB ya. Oke, itu informasi pembukanya. Dan saya mau sapa dulu nih, selamat berakhir pekan untuk Kak Meme Kurnia. Kemudian selamat bergabung juga Kak Yesika Suryani. Kak Esli juga udah bergabung. Kak Elsia kok Kak Esli sih? Oke, kalau gitu Magda nggak usah berlama-lama, saya mau join langsung. Ya, dan ingat malam hari ini sharing kami tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Oke. Selamat malam, shalom Kak Elsia. Shalom, malam Kak Magda. Malam semua. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, sehat. Oke, puji Tuhan. Magda juga kabarnya sehat. Luar biasa, bener-bener. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin, amin. Oke, by the way terima kasih loh Kak Elsia udah mau di-invite sama Wanita Bijak Indonesia untuk live bareng. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Kak, saya juga berterima kasih sekali dikasih kesempatan di sini untuk membagikan apa yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa jadi berkat bagi semua yang mendengar. Iya, puji Tuhan. Pastilah Kak jadi berkat ya. Karena kita Amin, tuh amin. hari-hari ini tuh salah satu kerinduan sebagai wanita bijak adalah hidup kita tuh bisa jadi berkat ya. Berkat Amin, itu tidak iya. melulu sesuatu yang kelihatan wow, tapi hidup kita, cara kita mempraktikkan firman, respon kita terhadap situasi yang terjadi itu loh salah satu ruang untuk kita bisa jadi berkat atau jadi teladan. Ya, Ya, oke. betul. Nah, sebelumnya nih Kak Elsia, aku mau nanya dulu apa kabar nih teman-teman GT, single, dan WB Ibu Kendari Kak? Ya, puji Tuhan. Selama pandemi kemarin, nah akhir-akhir ini kita sudah mulai bergerak kembali. Tetapi selama pandemi pun kami nggak pernah berhenti, Kak Magda. Artinya khususnya yang ibu ya, meskipun kami nggak dapat jumpa, kami tetap mengadakan doa bersama lewat Zoom. Jadi waktu itu kami jadwalkan 2 minggu sekali, selalu bertemu lewat Zoom untuk tetap berdoa begitu. Jadi kami berharap ya dengan kondisi yang ada tetaplah kita sama-sama menyatukan hati, berdoa. Ya mudah-mudahan Tuhan buka jalan. Dan akhirnya waktu itu kami lebih fokus ke modul 2 kami. Ke modul 2 kami lewat Zoom. Jadi waktu pandemi pun ada beberapa kelompok yang puji Tuhan lah berjalan di area kami begitu. Nah ini kemarin setelah agak mereda pandemi barusan ini, puji Tuhan bulan Maret tahun ini barusan kami mengadakan camp ibu yang onsite di Kendari. Puji Tuhan peserta 30-an orang lah begitu. Nah sekarang masih fokus lagi di modul 2, masih jalan. Doakan ya Kak Magda, mudah-mudahan terus kita punya pelayanan di Kendari ini bisa semakin lama semakin bertumbuh dan betul-betul banyak wanita boleh diberkati di daerah area kami. Amin, 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 puji Tuhan. Wow, luar biasa. Amin. Saya Ya. benar-benar berharap apa yang diceritain Kak Elsia ini juga membakar semangat teman-teman WB yang ada di kota lain ya Kak ya. Ya. Yang barangkali hari-hari ini alasannya aduh sibuk, alasannya masih pandemi, tapi ternyata Kendari ini menjadi inspirasi buat kota-kota lain ya untuk maju Amin, terus amin. dalam Tuhan. Luar biasa. Ya. Semangat. Semangat. Oke, Kak Elsia, boleh minta tolong dong, itu agak dikebawain sedikit kameranya biar Kak Elsia kelihatan cantiknya maksimal gitu. Iya. Nah, sip. Oke. Baik, Kak Elsia, sebelum saya mengajak sahabat BB untuk berdoa nih ya, doa pembukaan, kemudian nanti Kak Elsia sebelum closing kita doa penutup, nanti Kak Elsia yang pimpin doa. Magda mau minta izin dulu nih.
untuk menyapa sahabat-sahabat WB yang udah join nih malam hari ini nontonin kita, baik yang ada di live, kemudian yang nanti nonton di Instagram video, atau yang nanti bakal nonton di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Saya sapa satu persatu dulu ya, Kak. Oke. Baik, selamat bergabung untuk Kak Erika, Yayomanka, kemudian ada Kak Tung Leni. Lalu selamat malam Shalom Kak Alfi 2238, lalu ada Kak Angeline Williams, Kak Jolen Oe, kemudian Back With Me, ada Kak Meme Kurnia juga, terima kasih sudah join. Lalu ada Kak Naomi Yunet, Kak Elvina Simanjuntak, selamat malam, shalom. Dan juga yang join malam hari ini, Kak Lydia Ziyi, namanya bagus sekali. Kak Leni Kuncoro, Kak Yola Lauterbach, selamat bergabung, selamat malam, shalom. Kiranya nontonnya sampai nanti selesai ya, biar berkat Tuhannya makin maksimal buat diterima. Yang OTW join juga terima kasih. Hai, shalom Kak Yola. Katanya salam dari saya yang lahir dan besar di Kendari, Sulawesi Tenggara katanya. Ih, Kak Yola jadi reunian nih. Ketemu Kak Yosya jadi inget ya, zaman dulu dilahirkan dan besar di Kendari. Oke, praise the Lord. Baik, kalau gitu Kak Yosya, kita doa dulu ya. Buat sahabat WB juga, yuk kita doa sebentar untuk menyiapkan hati kita mendengarkan kesaksian dan sharing firman malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk Instagram Live malam hari ini. Hamba juga bersama Kak Ilsya yang ada di Kendari, kami bersama sahabat WB siap Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat setiap sahabat WB. Berkati live kami dari awal hingga selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, maaf ya sahabat WB, barusan nge-lag nih sinyalnya. Sorry Kak, barusan nge-lag sinyalnya, tapi semoga ini udah lancar sih ya, puji Tuhan. Tadi udah doa, udah amin juga, terus aku tadi mempersilahkan Kak Elsya untuk pimpin Yel-Yel GT dan Yel-Yel WB. Silahkan Kak. Oke. Wanita bijak. Wow. Wow. Yes. Yes. Girls Talk. Wow. Wow. Cewek ingin dimengerti. Puji Tuhan, masih tetap powerful. Walaupun 3 tahun pandemi ya Kak ya, masih inget gitu sama yel-yel kita ya. Ya. Oke, baik. Nah Kak, aku tuh udah gak sabar loh pengen nanya, kenapa sih Kakak pilih tema malam hari ini tentang pemeliharaannya yang sempurna? Please jangan dijawab karena ini tanggal tua ya, terus Kakak kait-kaitkan dengan pemeliharaannya yang sempurna. Why? Kenapa Kak? Jadi begini Kak Magda, kemarin waktu Kak Tantri menghubungi gitu kan, Kak ngisi IG live gitu, temanya yang akhir-akhir ini apakah yang Kakak lagi alami yang bisa jadi berkat. Selama masa pandemi ini menjadi masa permenungan saya begitu. Ternyata waktu awal pandemi itu, waktu mula-mula kami mulai pandemi itu sempat saya 2 minggu Kak Magda itu sempat, kalau saat teduh pagi itu baru sebut nama Tuhan gitu, itu udah keluar air mata, itu udah netes gitu kan ya, udah aduh gitu kan, kayak kita panik, kita khawatir gitu. Tapi puji Tuhan setelah lewat 2 minggu saya sampai pada titik saya punya hati seperti, sudah Tuhan, saya percaya sampai hari ini Tuhan pelihara, saya percayalah
di hari-hari ke depan pun, apapun kondisi saya tetap percaya karena rancangan Tuhan itu rancangan yang mendatangkan segala kebaikan, rancangan damai sejahtera. Jadi saya waktu itu langsung tenang kembali, saya punya hati, dan saya jalani. Ternyata memang setelah itu 2 tahun itu saya benar-benar semakin melihat pemeliharaan Tuhan benar-benar sempurna atas hidup kami. Jadi waktu ditanya, ya ini yang saya mau bagikan, tema ini, karena memang luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Iya. Dan Magda juga jadi berpikir karena ternyata pemeliharaan dari Tuhan ataupun kita menjalani hidup ini tuh banyak di antara, atau kita bilang sebagian besar lah, orang tuh mudah khawatir ya Kak ya. Apalagi masa awal-awal pandemi itu udah kayak kita terjun bebas aja sih. Hidup udah kayak roller coaster, kalau roller coasternya naik, ini mah turun kayak terjun bebas. Kesulitan ekonomi, hantaman pekerjaan, bisnis, dunia pendidikan, itu semua orang alami. Dan memang benar-benar salah satu yang bikin khawatir tuh adalah besok aku gimana ya, nanti aku gimana ya, apa besok aku bisa ya jalanin kehidupan ini. Makanya benar-benar tadi kata khawatir yang Kak Ilsya sebut itu aku langsung rasanya bergetar. Iya, khawatir, takut, merasa nggak menentu. Kali itu juga yang menjadi keresahan dari banyak sahabat WB ya. Oke. Nah, Kak, kemudian ketika hal itu terjadi, masa-masa atau suasana hati yang khawatir, kemudian Kakak tadi bilang ketika sebut nama Tuhan tuh langsung air mata tuh bisa dengan auto keluar dari mata kita. Dan kalau dikaitin sama kebenaran firman Tuhan nih Kak, jawaban firman Tuhan apa yang kemudian Kak Ilsya temukan? Nah, pada saat itu akhirnya saya dapat di Yesaya 41 ayat 10 itu Kak Magda. Di situ saya kembali langsung, ya gitu kan, iya, saya percaya Tuhan gitu. Karena waktu itu pagi saat teduh itu terakhir saya dapat Yesaya 41 ayat 10 ini, dia mengatakan begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi waktu itu setelah saya baca, mendapat firman itu, seperti saya langsung, ya Tuhan, apa yang saya harus khawatirkan begitu? Karena pemeliharaan Tuhan mulai dari, Kak Magda, sampai di hari saya khawatir itu, saya kan selalu merasakan begitu, apa yang saya harus khawatirkan? Karena semuanya baik, sampai hari ini semuanya baik begitu loh. Apapun yang kita alami, toh semuanya jadi baik gitu. Tidak ada yang membuat kita sampai mau bagaimana gitu kan. Jadi ayat ini, firman ini langsung menguatkan saya kembali. Akhirnya saya, ya sudah Tuhan, saya serahkan semuanya, saya percaya. Iya. Kak, kalau ngomongin kekhawatiran tuh manusia paling banyak khawatir ya. Kita tunggu sebentar nih. Sinyalnya baru menyesuaikan. Oke. Di tempatnya sahabat WB, apakah sinyal lancar? Karena di tempat saya sinyalnya Kak Ilsya yang nampaknya lagi muter-muter nih. Oh oke, baik. Nggak apa-apa. Sinyal Kak Ilsya mungkin lagi sempat down ya barusan. Tadi sinyal saya yang ngedown, sekarang sinyalnya Kak Ilsya. Baik, nggak apa-apa. Sambil Kak Ilsya mempersiapkan ini ya, perangkatnya, saya mau sapa dulu Aneka Fuji Prasetya, selamat bergabung Kak Nini 25, Kak Vera Sagita, Kak Marcelino Dharma Putra, CD2, Kak Williams Wendri, lalu juga Shalom Kak Wayan Sri Budiani, Kak Tantri selamat bergabung, selamat malam, Kak Eni Rusniati juga selamat bergabung ya. Oke, Magda cek dulu.
Re-invite Kak Ilse ya. PIC Kota WB Kendari. Oke, puji Tuhan. Minta maaf Welcome ini back. jaringan tiba-tiba. Iya, selamat datang di dunia digital Kakak. Iya, Dengan iya. semua dengan semua keseruannya. Oke. Iya, Nah, iya. Kak, tadi aku dapat satu penjelasan terakhir dari Kak Ilse ya, bahwasanya apapun yang kita khawatirkan tadi dalam Yesaya 41 ayat 10 tuh sebenarnya Tuhan udah jelasin di awal gitu, bahwa Tuhan udah rancangkan semua itu tuh baik gitu. Sudah Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, kita nggak usah khawatir. Tapi gini ya Kak, tadi aku sempat kasih pendapat ya. Kalau kebanyakan dari kita tuh paling khawatir tuh sandang, pangan, papan. Kalau orang Jawa bilang tuh sandang tuh pakaian, pangan tuh makanan, papan tuh tempat tinggal. Nah biasanya tiga hal ini tuh yang membuat orang sebut sebagai kebutuhan primer gitu. Yang bikin orang tuh gampang khawatir. Terus ditambah lagi kesehatan. Orang itu kan khawatir banget dengan kesehatan mereka. Aku takut sakit. Aku khawatir imun tubuhku nanti turun dan lain sebagainya. Betul, Nah, betul. firman Tuhan ini juga menjawab hal itu ya Kak ya? Ya. Betul-betul menjawab semua apa yang kita khawatirkan. Ini sudah janji Tuhan gitu kan. Dan percaya saja. Karena pada saat kita percaya, Tuhan bekerja kan. Dan benar ini artinya ini yang saya alami. Apa yang kita lewati ini betul-betul terbukti. Artinya semuanya baik begitu. Oke, dan kita bisa jadikan tuh Yesaya 41 ayat 10 tuh jadi ayat emas atau ayat favorit kita. Itu juga ayat kesukaanku, Kak. Ya. Oke deh. Apalagi menjelang tanggal 20, Kak. 20, 21, 23, 24, 25, sekarang nih tanggal 25 tuh ayatnya harus dengan kenceng kita suarain. Iya, sampai nanti tanggal muda tiba kembali. Oke, baik. Terus kalau dikaitin sama nilai-nilai WB nih Kak, kita kan adalah wanita bijak ya. Wanita bijak itu kan artinya adalah wanita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan firman Tuhan secara praktis ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dikaitin sama nilai-nilai WB, topik atau materi tema kita hari ini nyambung di tema apa nih Kak? Ya, tunggu sebentar ya, sahabat WB. Sepertinya sinyalnya Kak Elsie nih yang lagi manis manja-manja ya. Di tempatku muter-muter. Oke. Semoga nanti aman ya. Sambil aku sapa dulu deh. Ada Kak Pujiati 1976. Selamat malam Kak. Lalu ada Kak Asmia 3 Uci. Kemudian selamat bergabung juga ada Kak Melwani Rani. Selamat malam Kak Melwani Rani. Kak Fam Ricci. Terima kasih ya udah join. Nah coba nih Magda re-invite Kak Elsie yang sinyalnya malam hari ini naik turun kayak naik-naik ke puncak gunung. Gina, selamat malam. Hai Kak, welcome back. Oh, aduh. Oh my God. Oke. Tarik nafas dulu Kak. Kak boleh minum loh. Aku juga kalau lagi kayak gini biasa haus tiba-tiba. Aduh. Oke, nggak apa-apa. All is well, semua baik. Nah, Kak, tadi aku nanya, kalau disambungin sama nilai-nilai WB, tema pemeliharaannya Tuhan yang sempurna ini tuh relate sama tema kita modul 1 atau modul 2 yang mana nih, Kak? Di modul 1, Kak Magda, itu di sesi Power of Beauty, kalau di camp Ibu, dan di camp single itu Wah Cantiknya. Nah, di situ sesi itu kan mengajarkan kita roh yang tentram begitu, roh yang tentram. Jadi saya masih ingat sekali di sesi itu diingatkan begitu. Jadi harus ada Tuhan dalam hidup kita begitu.
roh yang tentram. Kan jadi kita jadi tenang. Sinyal Kak Elsya lagi-lagi putar-putar manis. Tapi tadi aku dengar, walaupun ini ya putus-putus, kaitannya dengan materi yang ada di WB itu relate dengan materi kalau di Ibu namanya Power of Beauty, kalau di single tentang wah cantiknya. Ya, pentingnya memiliki roh tenang, roh tentram, dan di situ menuntut kita untuk tetap memiliki roh tersebut agar kita bisa menghadapi berbagai macam situasi dengan tidak khawatir gitu ya. Itu yang tadi aku dengar sih. Bener nggak sahabat WB? Bener ya. Tema Power of Beauty dan wah cantiknya ya. Itu menolong kita untuk tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Selamat bergabung Kak Ninda Virginia. Oh ya, Kak Elsya boleh loh device-nya di restart dulu. Barangkali sinyalnya butuh refresh gitu ya. Boleh di restart, paling restart butuh waktu 1 menit Kak, nggak apa-apa. Magda tunggu. Kali kan namanya device dipakai seharian ya kan sahabat BB, kadang tuh suka lelah gitu. Aku juga kalau mau live Instagram gini sahabat BB, HP tuh udah aku restart tadi. Jadi jam 18.55 WIB tadi tuh HP udah aku restart. Supaya apa? Supaya kayak ya seolah-olah mengembalikan energi device kita gitu. Tapi padahal sebenarnya biasa aja ya. Tapi ngaruh. Oke, Kak Elsya boleh deh di restart dulu Kak HP-nya. Abis itu rejoin aku invite ya. Kak Emilia Angelica, selamat bergabung Kak. Selamat malam, shalom. Buat sahabat WB nih, tadi kan bacaannya dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Diberkati banget kan sama ayat itu. Itu salah satu ayat favorit atau ayat andalanku juga sih sahabat WB. Nah coba aku bacain ya buat sahabat WB tentang ayat ini. Mungkin di antara sahabat WB ada nih yang baru saja gabung. Terus juga, apa sih Magda? Yesaya 41 ayat 10 itu, nah aku mau bacain ya buat sahabat WB ya. Demikianlah sabda Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi gitu Kak Vincent Dewianti ya, Yesaya 41 ayat 10 langsung dikasih stabilo di Alkitab ya, biar langsung cetra alias jelas. Oke, aku invite ya Kak Elsya. Aku berdoa dan berharap sinyalnya aman. Puji Tuhan. Gimana Kak? Oke. Iya, Kak Magda, saya pindah tempat ini ya supaya saya coba di sini. Mudah-mudahan lebih aman. Amin. Iya, aman dan aku aminkan. Ya. Baik Kak, tadi tuh Kakak sharing tentang kaitannya tema pemeliharaan Tuhan yang sempurna ini dengan tema di modul 1, yaitu Power of Beauty dan wah cantiknya. Nah, boleh diulas sedikit Kak atau diulangi? Ya, jadi di sesi Power of Beauty itu kami di waktu itu disampaikan gitu kan. Jadi roh yang tentram. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, maka akan ada Roh Kudus yang akan terus menuntun hidup kita. Maka dengan adanya Roh Kudus dan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan punya roh yang tentram begitu. Roh yang tentram ini akan membuat kita lebih tenang menjalani setiap proses hidup ya yang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Apapun mungkin yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti tidak akan gampang khawatir, nggak akan gampang panik gitu kan. Karena kita punya roh yang tentram, yang tenang di dalam Tuhan gitu. Nah, puji Tuhan sih, ternyata memang pada saat kita percaya, berserah penuh, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan memang itu yang terjadi begitu. Puji Tuhan,
melewati masa-masa yang sukar pun, di masa-masa pandemi yang bisa kita katakan ini masa sukar yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan begitu kan. Tetapi ya puji Tuhan kami dapat melewatinya dengan dengan tenang, tetap dengan sukacita begitu kan. Jadi memang beda kalau ada Tuhan dalam hidup kita, begitu Kak Magda. Oke. By the way, power statement-nya apa sih Kak? Power of beauty atau wah cantiknya ini aku udah mulai agak-agak lupa nih. Tunggu ya. Yang aku ingat tuh kecantikan akan sirna, yang tinggal adalah karakter. Adalah karakter. Bener gak sih? Iya, adalah karakter. Betul Kak Magda. Iya, puji Tuhan. Jadi aku tuh ini lupa-lupa ingat itu atau bukan, karena aku pikir kan ngomongin kecantikan biasanya lah kecantikan akan sirna, yang tinggal adalah karakter, yaitu roh tenang, roh tentram, roh damai sejahtera. Dan ketiga roh inilah yang menuntun kita untuk senantiasa bertumbuh menjadi wanita bijak. Oke. Yes. Kak, mau dong dengar kesaksiannya Kak Ilsya dalam menghadapi kondisi tadi ya, punya roh tenang, roh tentram, dan dikaitkan tentu saja dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, jadi ini baru terjadi sih Kak Magda. Bulan, saya barusan operasi mata, katarak gitu loh. Sebenarnya kalau dikatakan operasi katarak itu kan harusnya operasi kecil gitu. Bukan sesuatu yang wah gitu ya. Cuman saya, kebetulan mata saya ini minusnya luar biasa. Yang kanan itu 2.700, yang kiri itu 2.300. Ya, jadi saya mulai kelas 1 itu begitu ditemukan memang langsung minusnya udah tinggi sekali. Nah, tahun kemarin, ini pas masa pandemi gitu. Kok akhir-akhir itu, tahun kemarin, akhir-akhir itu, kok mata ini tambah nggak enak gitu loh. Pakai soft lens pun itu kok tetap nggak enak gitu. Nah, akhirnya kami kebetulan ke Surabaya, tengok orang tua, sekalian periksa mata. Dokter ternyata sampaikan, oh ibu sudah katarak gitu. Oh oke. Nah, waktu itu kami sudah putuskan mau operasi sih, karena kami pikir katarak itu operasi kecil gitu kan. Tetapi sebelum itu ya seperti biasa kami selalu bawa semuanya dalam doa. Jadi waktu itu kami bawa dalam doa, ya kami percaya tidak ada yang kebetulan gitu. Pasti ini karena Tuhan menuntun saya gitu. Jadi waktu itu pas sudah saya mau pastikan mau operasi, waktu itu pandemi Delta Kak, bulan 6 tahun kemarin. Pas yang Delta mulai merebak, dia mulai naik begitu, mulai tinggi. Nah akhirnya saya dengan suami kita putuskan jangan dulu deh, kami pulang ke Kendari gitu. Kami pulang menunggu agak reda. Setelah reda kami balik lagi ke Surabaya. Waktu itu dengan niat sudah mau operasi gitu, udah nekat pokoknya ke sana untuk operasi. Tetapi ya lagi-lagi gitu loh, ternyata Tuhan itu masih, artinya belum bisa saya lakukan gitu. Waktu itu kami ketemu dokter, ternyata lewat dokter ini mungkin Tuhan ingatkan gitu, jangan buru-buru, jangan sembarang gitu. Ini karena kondisi matamu nggak bisa gitu kan. Jadi waktu itu dokter menyampaikan, Bu, resikonya bisa nanti ini itu, dan yang disampaikan ini membuat kami jadi, kok jadi mengerikan gitu kan. Nah waktu itu akhirnya saya dengan suami putuskan pulang kembali, kami bawa lagi dalam doa gitu kan. Nah saat itu masih pandemi kan, nggak bisa kemana-mana Kak Magda. Jadi waktu itu kami ke Jakarta lagi. Nah di sini inilah yang saya melihat juga pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup saya. Di Jakarta itu hampir juga saya melakukan kesalahan di situ. Kalau saya yakin bukan karena Tuhan tuntun, juga saya sudah salah ambil langkah. Di Jakarta dokter sampaikan, bisa Bu diukur saja ukuran lensa yang mau ditanam nanti setelah operasi katarak. Nanti kalau tiba lensanya, Ibu bisa langsung operasi. Waktu itu ada dua hal yang membedakan. Waktu itu kami sudah hampir gitu kan, hampir ada dua macam lensa yang saya harus pilih gitu. Lensa yang satu ini harganya lebih murah dibandingkan lensa yang satu yang harganya 2 kali lipat. Nah, hampir saya, kalau manusianya kita pasti kita pilih yang mahal gitu kan, yang mahal, yang bagus menurut kita.
Nah, waktu itu tetapi heran, kami dengan suami masih punya hati kayak kok belum ya, kok belum apa, belum kami bisa yakin begitu, yakin begitu. Nah, akhirnya waktu itu berunding lagi kami putuskan coba ke Singapura gitu kan, ke Singapura. Tetapi waktu itu Singapura tertutup Kak Magda, belum bisa. Waktu pandemi kami belum bisa ke sana gitu. Nah, pas mulai terbuka tetapi boleh memakai jalur VTL, jalur khusus yang harga pesawatnya itu luar biasa, berapa kali lipat dari yang harga biasa. Baru prosedur masuk masih rumit sekali. Nah, tetapi waktu itu saya ingat betul tanggal 10 Maret saya diajak oleh kakak ipar saya. Kakak ipar saya mau bawa anaknya gitu kan, mau bawa anaknya cabut pen kaki ke Singapura. Dia tawari mau sama-sama enggak gitu. Nah, waktu itu saya sudah kepingin sekali karena saya pikir mumpung ada teman gitu kan. Ini pas keadaan sulit ada teman pasti itu lebih enak lah daripada kita jalan sendiri. Tetapi saya terbentur waktu itu camp itu yang tadi saya cerita Kak Magda. Camp WD yang kami mulai adakan, yang camp bulan 3, yang onsite itu. Nah, di situ saya jadi bingung lagi gitu, antara pergi yang ada teman atau saya mendahulukan pelayanan dulu begitu. Tetapi waktu itu kembali saya tetapkan hati, Tuhan, saya mau pelayanan dulu, saya akan menyelesaikan camp ini. Saya percaya kalau memang Tuhan izinkan saya ke Singapura berobat, selesai camp ini justru semuanya akan Tuhan mudahkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, meskipun saya harus operasi di Jakarta pun atau di Surabaya pun, pasti Tuhan tolong, semuanya pasti baik. Nah, jadi waktu itu saya selesaikan camp. Nah, ini juga Kak Magda, artinya kalau kita mendahulukan Tuhan, saya yakin Tuhan memberi juga lebih dari apa yang kita pikirkan begitu kan. Ternyata selesai camp, selesai pelayanan, jalur ke Singapura terbuka dengan lebih mudah. Jalur VTL sudah nggak ada, jadi kita bisa berangkat seperti biasa, hanya perlu PCR itu saja. Sampai di sana, dan sebelum operasi ketemu dokter, 2 hal yang saya melihat bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup saya. Yang pertama, cara ukur lensa yang di dokter Jakarta itu yang katanya cuma 1 hari langsung dibuka, langsung diukur. Ternyata di Singapura itu harus 1 minggu saya menunggu. Setelah saya lepas soft lens, 1 minggu baru bisa diukur. Karena dokter bilang harus sampai mata dalam kondisi normal kembali. Kalau enggak bisa dapat ukuran yang tepat. Yang kedua, dokter di Singapura sempat nanya, lensa mana yang mau dipilih gitu kan? Pasti yang ini dokter. Nah, dokter sampaikan begini, untung ya nggak dipilih lensa yang itu, karena kondisi matamu dengan minus yang begitu tinggi, sudah tidak mungkin kamu pakai lensa yang ini, yang saya anggap baik dan mahal itu tadi. Karena kalau dipakai yang ini, sudah bisa saya pastikan kamu harus operasi ulang dan harus ganti lensa. Jadi, wow, saat itu saya langsung, saya bilang Tuhan, saya bilang, Tuhan ternyata betul-betul pelihara saya. Akhirnya saya lewati operasi di Singapura, semuanya baik, Kak Magda, hasilnya semuanya yang terbaik sudah Tuhan berikan. Kondisi mata saya sekarang ini udah, yang sudah 20 tahun lebih pakai soft lens dengan minus yang begitu tinggi, puji Tuhan. Sekarang sudah bisa dikatakan seperti mata normal, tidak pakai kacamata, tidak pakai soft lens, semuanya baik. Dan ya, itulah pemeliharaan Tuhan. Salah satu yang bisa saya ceritakan dari begitu banyaknya pemeliharaan Tuhan yang sudah saya alami dalam hidup saya. Begitu, Kak. Wow. Ya ampun Tuhan, ya ampun Kak, aku tuh, ini tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Percaya, nggak percaya, karena aku bayangin dari kelas 1 SD kan, tadi kakak udah mengalami gangguan penglihatan, ya. Terus Tuhan kasih kesembuhan, kayaknya kalau aku pikir-pikir nggak mungkin deh itu tuh sembuh, secara kan udah dari sejak kecil gitu kan, pasti akan selalu tergantung sama softland, alat bantu untuk melihat dan sejenisnya gitu, tapi benar-benar ini kesaksian tuh true story gitu.
ya, bahwa pemeliharaan khususnya ini organ mata ya. Kita tuh tahu mata tuh penting banget loh. Ya, Asli, ya. kita ya aku tuh bisa langsung rasain, oh my God, ini salah satu keberhargaan kita wanita ya kan Kak ya. Mata itu kan jendela hati gitu kan. Terus kalau aku lihat hari ini, sahabat BB pasti juga sepakat lihat Kak Ilsya, mana bekas sakit matanya? Gak ada sih sakit mata. Tapi ternyata di balik kisah mata indah yang kakak miliki dan kakak hari ini saksikan tuh ada penyertaan dan mujizat Tuhan yang wow banget. Wow. Ya. Iya. Oke, baik Kak. Gak terasa nih waktu kita tinggal 5 menit tuh kan. Kalau sharing hal-hal yang menginspirasi itu rasanya waktunya cepet banget. Berikan Tuhan ya. Cepet banget. Dan terima kasih buat kesaksiannya. Ini kayak memberi kabar yang super baik kepada sahabat WB kalau janji Tuhan, penyertaan Tuhan tuh masih ada sampai hari ini, sampai detik ini. So jalani dan percaya sama tuntunan Tuhan. Oke, Kak Ilsya, apa yang kemudian kakak ingin highlight atau kakak ingin semangati buat sahabat WB dari peristiwa yang kakak alami dan dari tema kita malam hari ini? Ya, pertama Kak Magda, percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Yakin pada saat kita berserah penuh, Tuhan juga akan turun tangan, Tuhan betul-betul pemeliharaannya sempurna atas hidup kita. Tetapi supaya Tuhan juga kita mendapat kasih Tuhan yang sempurna, bagian kita itu taat dan setia, Kak Magda. Artinya mungkin kebanyakan dari kita biasa selalu menuntut saja kepada Tuhan gitu kan, menuntut Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi alangkah lebih bijaknya kalau kita lebih memperhatikan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan terlebih dahulu. Karena dengan kita berusaha melakukan dulu bagian kita untuk Tuhan, Tuhan bisa lakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, itu Tuhan bisa beri kita lebih. Begitu Kak Magda. Oke, jadi yang pertama tadi adalah percaya, yang kedua taat dan setia. Taat dan ini Kak, ini kalau secara teori dua hal ini kayaknya gampang banget diucapin, tapi terus terang menjalaninya penuh dengan lembah air mata. Ya kan, percaya, taat dan setia. Tadi yang ketiga apa Kak? Sempat sinyalnya agak nge-lag. Lakukan dulu bagian kita begitu. Artinya lebih banyak kita melihat ke diri kita sendiri apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan begitu. Sebelum kita menuntut ini itu terhadap Tuhan gitu kan. Karena pada saat kita sudah memberikan apa yang terbaik dari yang bisa kita berikan, Tuhan bisa memberi lebih lagi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Tetapi kita dulu gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan begitu Kak Magda. Baik, puji Tuhan. Jadi yang pertama adalah percaya, dua taat dan setia, yang ketiga adalah lakukan bagian kita. Sebagai bentuk tadi ya, iman disertai perbuatan. Hasilnya mujizat gitu ya. Oke, baik. Kak Ilsya, terima kasih banyak buat sharing dan waktunya malam hari ini, benar-benar memberkati. Gak hanya saya yang diberkati dengan sharingnya kakak, tapi juga pasti sahabat WB yang nantinya nonton, baik yang sekarang lagi join di live Instagram kita ini, atau yang nanti tonton di YouTube channel, atau yang nanti kita bakal simpen nih rekaman kita ini di Instagram video untuk bisa ditonton kapanpun. Dan silahkan di-share kepada teman-teman sahabat yang lain supaya bisa menginspirasi dan memberkati. Oke, Kak Ilsya, nggak terasa waktu kita sudah hampir habis. Oke. Baik, kalau begitu boleh dong Kak Ilsya tutup dalam doa dari rangkaian sharing kita malam ini, silakan. Baik, mari Kak Mada. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami muliakan. Kami mengucap syukur Bapa, kasih-Mu yang terus melingkupi kami, kasih-Mu yang terus memelihara kami Tuhan. Kami percaya kalau sampai hari ini kami boleh ada, semuanya baik, semuanya semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, hari ini kami bersama-sama berdoa para wanita-Mu. Tuhan terus menjaga kami, Tuhan terus menuntun kami.
Beri kami hati yang semakin hari boleh semakin mengenal Engkau, percaya berserah sepenuhnya terhadap apapun yang kami hadapi dalam hidup kami mau berserah penuh kepada Engkau. Dan juga Tuhan, mampukan kami agar kami punya hati yang taat setia melakukan bagian kami. Terlebih di hari-hari Tuhan, seperti sekarang ini, dan di hari-hari yang singkat ini Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami, agar setiap kami boleh memperoleh hati yang bijak. Agar kami boleh memilah-milah Tuhan, apa yang harus kami pilih dalam hidup kami. Dan biarlah pilihan itu boleh jatuh dengan apa yang harus kami lakukan terlebih untuk Engkau terlebih dahulu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami terus mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan segala kebaikan bagi kami, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami, dan rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami telah sama-sama boleh mendengar firman-Mu, dan biarlah itu tinggal dalam hati kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami, sampai kami boleh kembali dan boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kak Ilcia, sekali lagi terima kasih. Dan sebelum kakak meninggalkan layar ini, boleh dong pimpin yel-yel sekali lagi, Kak. Oke. Wanita bijak. Wow. Wow. Luar biasa. Yes. Dan stok. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Baik Kak Ilcia, terima kasih banyak, terima kasih. Aku berharap kita bisa ketemu lagi, kolaborasi lagi nanti di lain kesempatan. Yang pasti Tuhan memberkati buat pelayanan teman-teman WB Kendari. Kak Ilcia juga bersama keluarga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin, amin. Terima kasih, Tuhan berkati Kak Magda. Baik, oke Kak, selamat melanjutkan aktivitas ya. Silahkan klik tombol silang di kanan atas. Puji Tuhan. Wow. Mau menjerit tapi malu sama tetangga. Oke sahabat BB, terima kasih ya yang udah join. Saya mau sapa dulu Kak Susan Selin, selamat malam. Kak Krisanti Adi, selamat bergabung Kak. Lalu ada 297739. Ada CM Tendian, betul ya, CM Tendian. Laurin 99, Esther, selamat bergabung. Lita Esjo, Ina Yuliawati, ada Grace Leni 79. Kak Olivia Hulda, Kak Karlina Kristiani, nama yang sangat manis ya. Lauchen Anne, Kristi Banaya, Kak Meli Wong 0507, Priscila T 1984, terima kasih sudah bergabung. Dan hari ini saya juga mau mengajak Kak Tantri untuk menyampaikan informasi-informasi terkini tentang kegiatan WB ya. Thank you buat Kak Yola, Kak Meli Wong, Kak Lydia Siyi yang masih bergabung malam hari ini. God bless you ya. Oke, kita tunggu dulu Kak Tantri. Nah, puji Tuhan. Shalom Kak Tantri. Iya, Kak Tantrinya pakai ilmu menghilang lagi. Aku salah itunya Magda. Tunggu, aku baru mau nanya itu gimana ilmunya bisa menghilang tiba-tiba. Gitu. Biarin Magda itu lagi. Tadi kan udah spot jantung terus kan. Ditambahin spot jantungnya. Oke, untung jantungku kuat loh Kak. Sesuai tema hari ini nih, pemeliharaannya yang sempurna. Iya, luar biasa ya.
Wow, benar-benar cerita Bu Elsya luar biasa. Terima kasih Bu Elsya untuk sharingnya, itu sangat memberkati kami loh. Luar biasa. Bayangin Magda, minus 2.700. Pas aku denger itu, aduh kayak apa itu rasanya ya. Aku aja minus, nggak tahu ya, minus setengah aja kadang-kadang. Aduh, nggak mau pakai kacamata, ribet. Iya, bener. Aku nggak mau bayangin Kak. Aku baru bayangin, ini mataku udah langsung cenut gitu reaksinya. Ya, aku nggak mau bayangin. Aku dengar kesaksiannya Tuhan sembuhin aja tuh udah haleluya. Luar biasa. Ya udah, mendingan kita sekarang dengar kabar-kabar yang akan kita lakukan aja ya Magda. Nah, buat sahabat-sahabat WB nih, buat sahabat-sahabat WB yang masih usia single, yang belum menikah, teman-teman, akan ada pembinaan WB single course virtual. Jadi dilakukannya by online Magda. Jadi sekalipun ini pelaksananya ada Jateng 1 sama Jabodetabek 4, itu Depok dan Selatan, Jakarta Selatan. Tapi teman-teman dari luar Jawa, luar Jakarta itu bisa ikut karena lewat Zoom. Jadi ngirit ongkos, ngirit waktu untuk harus ke Jakarta atau ke Jawa Tengah. Jadi teman-teman, saya benar-benar nih merindukan teman-teman wanita-wanita single yang belum pernah ikut pembinaan Wanita Bijak dan tahu informasi ini. Ayo ikut daftar, jangan ketinggalan ya. Terus ada lagi Magda, Wanita Bijak single, Wanita Bijak ibu pembinaan. Itu ada yang hybrid, artinya itu gabungan antara onsite dan online. Itu Jakarta Timur yang mengadakan. Lalu ada juga yang full online, itu Jateng 1 juga, Jawa Tengah 1. Ibu-ibu, teman-teman, wanita yang sudah menikah, yang belum pernah ikut pembinaan Wanita Bijak, ayo ikut pembinaan Wanita Bijak ini ya, karena di situ kita akan banyak belajar. Nggak cuma wanita single sama girls talk saja Magda, sama ibu saja, tapi wanita remaja putri. Ada loh pembinaan untuk remaja, namanya girls talk. Ya, ini juga dilakukan secara online. Jadi teman-teman bahkan dari Papua, dari Kalimantan, teman-teman bisa ikut kok ya, jangan khawatir. Waktunya semuanya itu di hari Sabtu rata-rata, jadi tidak mengambil waktu teman-teman. Apalagi kalau gestok kan sekarang masa-masa liburan ya, bisa untuk bergabung. Kenapa sih Magda kita harus ikut pembinaan Wanita Bijak? Kalau saya, kenapa harus ikut pembinaan Wanita Bijak? Karena kalau di pembinaan Wanita Bijak itu aku pribadi itu benar-benar diberkati luar biasa. Perubahannya tuh luar biasa dari hidupku yang tadinya itu merasa aku tuh siapa sih? Jadi tahu bahwa aku ini sekarang ini tahu jati diriku, identitasku, bahwa aku tuh putrinya Tuhan, putrinya Allah. Terus aku yang tadinya merasa aku tuh wanita yang nggak berharga, nggak bernilai, nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Akhirnya tahu bahwa aku tuh berharga, aku tuh utuh tanpa harus ditambahin embel-embel apa-apa. Itu makanya saya sangat mendorong teman-teman single, remaja putri, ibu-ibu yang tahu informasi ini. Ayo ikut daftarkan diri. Kenapa Magda? Karena momentum itu nggak akan kembali, nggak akan terulang kan, dan kesempatan itu nggak akan terulang. Jadi kalau teman-teman sekarang tahu informasi ini, ayo daftar, karena engkau akan ngalamin perubahan yang luar biasa. Itu pembinaan. Terus di luar pembinaan ada lagi nih Magda. Kan ada tuh kita kan ada sahabat WB bekerja sama dengan Yayasan Wanita Bijak Indonesia untuk mengadakan Zoominar. Itu tuh setiap bulan diadain sih, biasanya tuh di Senin minggu pertama di setiap bulan itu ada. Nah, tema bulan Juli nanti itu diadakannya Zoominar tanggal 4 Juli. Itu temanya adalah tentang keuangan. Luar biasa enggak? Biasanya gini loh, kita itu kan suka berpikir,
Nanti aja lah ngelola keuangannya kalau udah banyak duit. Udah kaya, baru deh kelola keuangan. Kalau sekarang uang juga pas-pasan, belum punya tabungan, kenapa mesti dikelola? Apa yang mau dikelola? Tapi justru sebenarnya dari seminar ini kita akan belajar cara kita berpikir tentang keuangan, itu akan membebaskan kita dari masalah keuangan. Jadi teman-teman bisa ikut pembicaranya Ibu Maimunah Natasha. Itu adalah seorang entrepreneur, seorang motivator, seorang pengajar, tapi juga ibu rumah tangga. Luar biasa ya. Jadi sama kayak kita-kita ini, maksudnya seseorang yang mau belajar. Nah, akan ngajarin kita tentang bagaimana kita punya tanggung jawab dalam keuangan kita. Pastikan teman-teman mendaftar, jangan sampai ketinggalan, kuotanya terbatas. Terus juga ada beberapa rekaman-rekaman yang lalu yang teman-teman kalau misalnya yang terlambat atau tidak bisa mengikutinya, teman-teman bisa lihat di YouTube channelnya Wanita Bijak. Nah, bicara tentang YouTube channel nih Magda, udah subscribe YouTube channel belum? Sudah dong, udah aku nyalakan tanda loncengnya juga. Nah, supaya apa sih? Supaya kalau ada update baru nih, uploadan baru nih, kita bisa langsung, ada nih dari Wanita Bijak baru nih. Seperti yang paling baru itu WB Meetup tuh Magda. Di situ kita akan ketemu sama teman kita Esther, host dari Bekasi yang luar biasa. Mereka membahas tentang God food. Itu berbicara tentang kalau kita punya hobi, punya sesuatu yang kita suka, kembangkan itu untuk supaya jadi berkat. Itu. Lalu juga teman-teman yang belum menjadi member aplikasi Wanita Bijak, cepet-cepet jadi membernya aplikasi Wanita Bijak. Gampang kok, tinggal download lalu mendaftar. Di situ nanti teman-teman setiap hari akan ada renungan Magda. Dan gratis lagi. Gratis, pasti diberkati dengan renungan-renungan itu. Juga artikel-artikel banyak banget. Itu Magda. Juga teman-teman ada medsosnya WB yang teman-teman bisa ikuti, bisa follow, bisa like, ada Facebook, ada Telegram, ada IG yang ini, lalu juga ada podcast. Di podcast itu kita bisa dengerin cerita-cerita yang menginspirasi. Itu Magda, pengumuman dan informasi buat teman-teman. Mantap. Terima kasih Kak Tantri buat sama-sama. Dan untuk semuanya yang diceritain Kak Tantri itu kalau mau dilihat ada di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia atau di ada di story kolom, juga. Ya betul, di kolom highlight ya, semua sudah disajikan di sana, boleh dilihat sewaktu-waktu. Kak Tantri sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama Magda. God bless you. Bye. Bye Kak Tantri. Puji Tuhan sahabat WB, akhirnya komplit sudah ya kebersamaan kita malam hari ini. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih nih buat sahabat WB yang udah nonton. Baik sampai detik ini nih ya, masih join. Terima kasih ada Kak Yanti Atmaja, Kak Indah Nur Salim, Kak Meli Wong 0507. Terima kasih udah follow Instagram Wanita Bijak Indonesia. Feeling 82, Erma Dewanto, kemudian ada Akasia Sasya, berikutnya 297739, makasih. Kak Susan Selin, dan semuanya aja saya nggak bisa sebutin satu persatu yang setia follow Instagram Wanita Bijak dan yang udah nonton. Baik yang nontonnya di live, rekaman IG video, maupun nantinya di YouTube channel, maupun di Spotify Wanita Bijak. Saya Magdalena Krisinda pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend ya sahabat WB. Bye.